Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kubantoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan coba berbagi tentang burung warna hitam citro ya. Gimana karakternya? Kalau secara umum, ini secara umum ya, waktu saya main rumahan, kalau untuk merpati hitam citro itu terus terang saya sendiri belum pernah piara. Tapi kalau blorok telon citro, rompung citro, megan citro itu saya pernah. Kalau hitam citro itu sepupu saya dulu pernah piara. Jadi secara umum kalau burung citro itu gampang tinggi ya, termasuk gampang tinggi. Kemudian untuk kecepatan itu rata-rata selama saya piara ya. Kecepatan terbangnya itu rata-rata. Cuma dulu megan saya yang termasuk speednya bagus. Ketika dilepas dia muter gitu, bisa ninggal temen ininya, temen gandengannya. Tapi secara naluri dia akhirnya tetap gandeng. Dia nungguin. Tapi kalau dilihat dari kepaannya dan lajunya terbang itu kayaknya dia speednya bagus. Tapi secara umum dia standar atau lebih sedikit lah. Ini yang saya ketahui dari rumahan ya. Kalau untuk kolongan saya sendiri belum pernah nyoba yang citro. Tapi kalau teman saya itu pernah nyoba, itu burungnya stabil tinggi, ketinggiannya juga stabil. Dia nggak mau tinggi sekali, nggak mau pendek sekali. Jadi dia misalnya segitu ya segitu terus. Kemudian kembali ke warna hitam citro ya. Hitam citronya itu punya sepupu saya, itu rambonannya Jawa Gresik ya, Jawa Gresik. Matanya kucilo kuning itu, kucilo emas atau kucilo jagung itu ya. Itu burungnya juga terbangannya tinggi tinggi banget ya. Turunnya juga kenceng. Tapi pelatihannya dia agak sulit. Agak sulitnya gimana ya? Mungkin kalau menurut saya faktor yang mempengaruhi burung itu dulu suka lama pulang itu bukan karena dia memorinya kurang bagus, bukan. Tapi dia semacam kayak mungkin pernah mencelokan atau pernah keporsir bisa, kemudian pernah dikejar alap-alap juga bisa. Karena merpati itu kadang kalau udah terbang tinggi tiba-tiba dia nunjem turun gitu ya di tempat pelepasan, kemudian dia mencelok, nanti sudah lama begitu pulang. Tapi kayaknya itu memang karena faktor X ya. Tapi secara umum burung itu kalau pulang agak lama, tapi pulangnya tinggi, turun bahkan tanpa klepek. Itu kadang-kadang tanpa klepek karena udah nungguin nggak pulang-pulang, ditinggal ngobrol gitu, tahu-tahu dia pulang. Karena pakai sawangan kita bisa pantau kan ya, wah burungnya pulang belum sempat diklepek dia udah turun. Karena waktu ngambil betinanya burung itu sudah terlanjur turun, tahu-tahu ya udah di bawah. Kemudian karena merpati itu rambonannya Jawa Gresik, itu di bawahnya juga lumayan rapi, nggak keras sekali, nggak menjatuhkan diri. Tapi itu di luar, ini pengamatan saya di luar terah ya. Kalau teman-teman punya hitam citro kemudian bawahnya keras, mungkin itu karena secara genetik dia diturunkan entah dari kakeknya, entah dari ibunya, entah dari bapaknya. Tapi yang jelas kalau hitam citro itu burungnya
gampang tinggi, kemudian dia pulangnya apa ya, kalau dari arah situ ya situ terus. Jadi kalau orang Jawa bilang di sini ya, itu burungnya jujur. Jadi walaupun dia terbangannya geser ke arah timur, kan lepasannya ke selatan ya, geser ke arah timur atau geser ke arah barat, dia turunnya di situ, maksudnya munculnya di situ. Misalnya di titik itu ya di situ, itu seputaran situ, mungkin geser cuma sedikit sekali. Tapi kalau kita lihat langsung, misalnya ada sela-sela gitu di tengah sela-sela, kita perhatikan aja terus di situ, dia munculnya masih di situ, nggak mungkin gesernya jauh sekali. Pokoknya di situ. Itu kalau yang warna hitam ya. Kalau yang warna dulu perumpung saya, kemudian blorok telon saya yang cito itu, dia suka agak geser. Tapi gesernya juga enggak jauh sekali. Ya agak jauh tapi enggak jauh sekali. Itu suka geser. Kemudian karena tipikal cito ya. Tipikal cito blorok itu tinggi-tinggi. Gampang tinggi. Tapi untuk kestabilan ketinggian itu cito lebih bisa diandalkan. Jadi kalau misalnya waktu pelatihan dia nitik, dia walaupun terbangannya misalnya di 4 kilo nitik, di terbangan 3 kilo aja juga nitik, ya segitu itu. Tapi kalau blorok, kalau warna blorok itu semakin jauh semakin tinggi, bisa semakin tinggi, bisa sampai nitik. Itu kalau yang rumahan dulu ya. Dan kembali ke cito hitam itu, karena dasar warnanya itu Jawa, dia tipikalnya dia jujur gitu ya, masuk kategori jujur. Jujur itu ya seperti yang saya katakan tadi, dia kalau sudah muncul di situ 2-3 kali seterusnya di situ terus, dia nggak akan geser jauh, gesernya paling cuma berapa derajat gitu. Tapi kalau misalnya kita punya patokan di situ ya di situ terus, gesernya cuma sedikit sekali. Tapi kalau yang lain-lain bisa, kalau digandengin dengan merpati yang sebelah barat rumah kita bisa geser ke barat, di sebelah timur kita bisa geser ke timur. Tapi kalau warna hitam cito itu yang punya sepupu saya itu bisa di situ terus, walaupun dia sendiri, karena waktu dilepas gandeng dia turun dulu mencelok, dia munculnya di situ lagi. Itu kalau menurut saya faktor silangan dengan Jawanya kuat ya. Artinya warna hitam itu kalau saya sih sebagai patokan, oh ini ada jenis Jawanya gitu. Kalau megan, oh ini berarti ada jenis posnya. Kalau merah, oh berarti ini ada jenis gersiknya. Merah perumpung gitu, ada gersiknya gitulah. Itu patokan saya kalau menilai burung. Jadi saya yakin kalau burung hitam cito itu kebanyakan burungnya jujur. Kalau dia rambunan gerisiknya kelihatan, itu paruhnya yang tipis itu kelihatan, itu biasanya juga kenceng. Nanti di bawahnya biasanya rapi. Kalau dia nanti ada unsur posnya, walaupun itu cuma di rangka atau di kepala, itu nanti biasanya bawaannya juga lebih kasar, atau rapinya rapi agak kasar gitu loh, enggak sampai kasar sekali. Atau bahkan kadang-kadang ada juga warna hitam yang di bawahnya kasar kalau untuk kolongan. Tapi kalau untuk rumahan biasanya karena merpati itu nggak diturunin di tanah ya, dituruninnya itu di atas genteng. Jadi kadang betinanya dilepas di atas genteng, diikat dulu kakinya. Nanti kalau udah, kan posisi kiri ya, nanti dia ke betinanya, kemudian ditarik, diambil. Jadi menghindari merpati betinanya itu susah ditangkap ya, digitukan kalau dulu. Kira lebih itu ya. Pokoknya kesimpulannya kalau merpati warna hitam cito itu selain tinggi, walaupun pada dasarnya hitam itu sudah tinggi karena ada unsur Jawanya kuat terbang, tinggi,
ditambah citu nanti dia stabil. Kalau misalnya dia apa sudah terbiasa atas kepala, bisa atas kepala terus, gampang di atas kepalakan gitu loh. Kemudian kalau dia terbiasa jam 11 juga gampang sekali di jam 11 kan, waktu dia muncul jam 11 langsung klepek, langsung turun gitu. Itu yang saya ketahui ya untuk teman-teman yang menanyakan ya, siapa ya, saya kok lupa. Nanti juga ada pertanyaan dari Mas Yulianti Sari apa Yulian ya, yang mempertanyakan warna hitam paruh putih atau merah ya. Kalau saya bilang sih paruh merah itu ya, walaupun agak keputihan itu karena apa istilahnya, ireng cokbang, hitam cokbang gitulah kalau orang di sini bilang. Oke, semoga ini bisa jadi referensi ya. Pada dasarnya burung merpati hitam ciduk itu tinggi, stabil, jujur. Kalau udah turun kecil sekali kemungkinan untuk ngebuang. Oke, semoga ini bisa dijadikan referensi, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.